Salam sejahtera Bapak Ibu pamong belajar dimanapun berada. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata, serta pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembelajaran abad 21. Oleh karena itu, saya, Afira Christine Mahadewi, pamong belajar di SKB Rembang, melaksanakan praktik baik dengan judul Sambal, Sarana Aksi Mendalam Belajar Aktivitas Lapangan. Berikut videonya. SKB Rembang merupakan satuan pendidikan nonformal yang memberikan layanan PAUD, tempat pengasuhan anak, program kesetaraan paket B dan paket C, serta kursus dan pelatihan. Peserta didik program kesetaraan di SKB Rembang memiliki latar belakang yang beragam dari segi usia, kemampuan akademik, kondisi sosial, serta tujuan belajar di sekolah. Hal tersebut menuntut pendidik merancang strategi pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan bermakna bagi semua peserta didik. Dalam konteks mata pelajaran IPS fase D kelas 7, hasil observasi dan refleksi di kelas menunjukkan bahwa tingkat keaktifan peserta didik hanya sekitar 25%. Hal tersebut diperkuat dengan hasil angket motivasi belajar yang disebarkan kepada 8 peserta didik. Hasilnya menunjukkan hanya 2 peserta didik yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar IPS. Selain itu, hasil monitoring Kepala SKB Rembang menemukan bahwa pembelajaran IPS selama ini masih berfokus pada pemahaman konsep dasar dan belum sampai pada penerapan serta refleksi sebagaimana karakteristik pembelajaran mendalam. Sebagai respon terhadap situasi tersebut, saya menerapkan pembelajaran mendalam berbasis proyek melalui program Sambal, Sarana Aksi Mendalam Belajar Aktivitas Lapangan, yang mengintegrasikan mapel IPS tema kegiatan ekonomi dengan praktek kewirausahaan. Pelaksanaan program dirancang dalam 4 pertemuan yang terintegrasi dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, serta setiap pertemuan memuat langkah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dalam pelaksanaannya, pendidik berkolaborasi dengan pendidik mata pelajaran keterampilan tata boga agar produk yang dihasilkan berkualitas dan aman dikonsumsi. Pertemuan pertama bertujuan untuk memahami konsep kegiatan ekonomi, analisis ide usaha, dan perencanaan proyek. Pendidik membuka pembelajaran dengan asesmen awal berupa gambar kegiatan ekonomi dan beberapa pertanyaan pemantik untuk mengukur pemahaman konsep kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apabila sebagian besar peserta didik sudah memahami, pembelajaran dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun jika belum, pendidik memberikan stimulus tambahan berupa bacaan tentang kegiatan ekonomi terlebih dahulu. Peserta didik kemudian dibagi menjadi 2 kelompok secara acak menggunakan aplikasi Random Name Picker untuk menciptakan suasana adil dan menyenangkan. Masing-masing kelompok menganalisis ide usaha potensial di lingkungan sekitarnya. Analisis dilakukan menggunakan rubrik analisis usaha sederhana di Google Sheet dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan pasar, ketersediaan alat, bahan, modal, dan potensi keuntungan. Dari hasil analisis, kedua kelompok memilih usaha sambal kemasan sebagai proyek utama karena bahan mudah didapat, proses pembuatan sederhana, dan memiliki peluang pasar yang luas. Setiap kelompok menyusun rencana proyek yang mencakup pembagian tugas, estimasi biaya, dan strategi produksi serta pemasaran. Rencana proyek dipresentasikan di depan kelas menggunakan Microsoft PowerPoint untuk memperoleh umpan balik dari pendidik dan teman sebaya. Pertemuan diakhiri dengan refleksi pembelajaran melalui angket refleksi, yang menuntun peserta didik untuk menuliskan hal penting yang dipelajari, kebingungan yang dialami, dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Pendidik memberikan penilaian kualitatif dan umpan balik formatif mengenai kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas peserta didik. Pertemuan kedua bertujuan untuk melaksanakan proyek dari produksi, desain label, hingga pengemasan. Pendidik membuka pembelajaran dengan refleksi singkat dari hasil pertemuan sebelumnya, kemudian peserta didik menyiapkan alat dan bahan sesuai rencana kerja kelompok.
Proses pembuatan sambal kemasan dilakukan di bawah pendampingan pendidik IPS dan pendidik keterampilan tata boga untuk memastikan prosedur dan kualitas produk sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan. Setelah proses produksi, peserta didik mendesain label kemasan menggunakan aplikasi Canva, kemudian mencetak dan menempelkannya pada kemasan. Aktivitas ini mendorong pengembangan keterampilan desain dan literasi digital peserta didik. Pertemuan ditutup dengan refleksi suasana dan konten pembelajaran. Refleksi suasana dilakukan dengan memilih emoji di aplikasi WhatsApp, sedangkan refleksi konten melalui isian singkat sederhana. Pendidik memberikan umpan balik formatif terhadap kreativitas, kerjasama, dan kerapian produk yang dihasilkan. Pertemuan ketiga bertujuan untuk menganalisis harga jual, pemasaran digital, dan mendistribusikan produk. Pendidik membuka pembelajaran dengan diskusi pemantik tentang harga jual dan strategi pemasaran. Peserta didik menganalisis harga jual dengan menggunakan Google Sheet, kemudian menyusun strategi promosi digital dengan membuat konten di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Setiap kelompok memposting produk sambal kemasan di akun media sosial masing-masing menggunakan foto produk, caption promosi, serta tagar yang menarik untuk memperluas jangkauan. Peserta didik juga mulai melakukan penjualan dan distribusi produk ke warga sekitar SKB Rembang, sekaligus mencatat hasil penjualan dan keuntungan sementara. Pertemuan ditutup dengan refleksi dan umpan balik formatif tentang ketepatan perhitungan harga dan efektivitas promosi. Pendidik menegaskan pentingnya etika pemasaran digital dan komunikasi yang santun terhadap calon konsumen. Pertemuan keempat bertujuan untuk mempresentasikan hasil proyek. Peserta didik menyiapkan materi presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint yang berisi proses produksi, desain label, analisis harga jual, strategi pemasaran, hasil penjualan, dan refleksi tantangan yang dihadapi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek selama 10 menit di depan kelas, disertai sesi tanya-jawab dan tanggapan antar kelompok. Pendidik memberikan umpan balik konstruktif dan apresiasi atas proses dan hasil yang dicapai. Sebagai penutup, peserta didik menuliskan refleksi singkat tentang pengalaman belajar yang paling berkesan dan keterampilan baru yang diperoleh dari proyek sambal. Berdasarkan hasil observasi dan angket refleksi yang dilakukan pendidik pada akhir proyek, terjadi peningkatan signifikan dalam motivasi belajar peserta didik. Sebelum program dijalankan, hanya 2 dari 8 peserta didik yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar IPS. Sedangkan setelah pelaksanaan program, jumlah tersebut meningkat menjadi 6 peserta didik yang menunjukkan motivasi tinggi dan sisanya memiliki motivasi cukup. Aktifan peserta didik di kelas maupun saat bekerja sama dalam kelompok juga mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil observasi pendidik, tingkat keaktifan peserta didik dalam mengemukakan pendapat, bertanya, dan terlibat dalam diskusi kelompok naik dari 25% menjadi 75%. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada peningkatan kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan media digital. Keberhasilan proyek ini juga tercermin dari dampak nyata di luar kelas. Berdasarkan hasil wawancara pasca proyek, 2 peserta didik melanjutkan usaha sambal kemasan di rumah dengan dukungan keluarga. Mengikuti pelajaran IPS, ternyata materi IPS sangat menyenangkan. Yang penting sambal kemasan bikin buatan kita sendiri, rasanya mantap pokoknya. Semoga sukses ke depannya, amin amin ya robbal alamin. Melalui kegiatan pembuatan produk usaha sambal kemasan, peserta didik tidak hanya memahami konsep ekonomi, berwirausaha, dan sosial, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan secara nyata di lapangan. Sebagai Kepala SKB Rembang, saya sangat mendukung dan mengapresiasi program sambal ini. Inovasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh pamong belajar di lingkungan SKB Rembang untuk terus mengembangkan pembelajaran mendalam di berbagai mata pelajaran yang lainnya. Demikian praktek baik yang telah saya laksanakan di SKB Rembang. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih.